Saudara dan saudariku yang kekasih, Salam, selamat berjumpa dengan Renungan Harian Iona, Inspiration of New Apostolic. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Yunus pasal 4 ayat 9 sampai dengan 11. Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, layakkah engkau marah karena pohon jarak itu? Jawabnya, selayaknya lah aku marah sampai mati. Lalu Allah berfirman, engkau sayang kepada pohon jarak itu yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tidak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak. Saudara dan saudariku yang kekasih, kembali Yunus kecewa kepada Tuhan. Yunus menganggap Tuhan telah berlaku salah dengan menyelamatkan kota Niniwe. Kekesalannya memuncak hingga ia memilih minta mati daripada hidup. Dikuasai kebencian melihat orang-orang Niniwe yang dianggapnya jahat kini boleh tetap ada dan ditolong Allah. Yunus pergi meninggalkan kota dan tinggal di sebelah timur. Yunus membuat pondok dan duduk di dalamnya sambil terus memandangi kota Niniwe dan masih terus berharap agar kota itu diporak-porandakan Tuhan. Di tengah kemarahan Yunus, pada saat cuaca panas, Allah menumbuhkan sebatang pohon jarak dalam seketika untuk menaungi Yunus sehingga ia mendapatkan keteduhan. Yunus sangat senang dengan adanya pohon jarak itu. Tetapi pada keesokan harinya Tuhan mengirim pasukan ulat untuk menyerang pohon jarak itu dan menghabiskan daunnya hingga pohon itu layu dan mati seketika. Ketika kemudian matahari terbit, Allah meniupkan angin timur yang panas, terik, dan kemudian juga sinar matahari datang menyakiti kepala Yunus. Maka kembali Yunus kecewa dan marah, dan kemudian kembali ia berseru kepada Tuhan, lebih baiklah aku mati daripada hidup. Begitulah saudara dan saudariku yang kekasih, kini Yunus kembali terkapar dalam kekesalan hati dan kemarahan. Ia tidak berdaya melawan hawa nafsu oleh karena iri, dengki, dan kebencian. Namun kembali Allah dengan sabar mengajar dia, katanya, engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tidak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak. Saudara dan saudariku yang kekasih, pada akhir kisah Yunus, Allah mengajar dia bagaimana Allah memiliki banyak alasan untuk tetap sayang kepada manusia ciptaannya, meskipun manusia itu telah jatuh di dalam dosa. Tuhan membuka pikiran Yunus, bagaimana mungkin Yunus lebih sayang kepada pohon jarak daripada kepada manusia yang telah ditentukan Allah untuk menjadi sesamanya. Padahal terhadap pohon jarak itu Yunus tidak pernah melakukan apa-apa. Bukan ia yang menanam, bukan ia pula yang merawat dan menjadikannya besar dan teduh. Namun ketika pohon itu mati, ia menangisinya. Ia menjadi sedih, kesal, bahkan marah. Tetapi kepada bangsa Niniwe yang besar dengan jumlah penduduknya yang ribuan itu,
yang itu semua telah Tuhan tentukan menjadi sesamanya. Ia begitu benci dan ingin agar ditunggang balikkan. Apa jasa Yunus terhadap pohon jara itu sehingga ia merasa berat atas keteduhannya? Apa pula jerih lelah Yunus kepada Niniwe sehingga ia harus kesal kepada mereka dan ingin agar mereka dihancurkan. Saudara dan saudariku yang kekasih, kebencian itu asalnya dari si jahat. Ini bisa mengubah suasana hati manusia dalam seketika, dari yang baik menjadi jahat. Orang akan kehilangan pertimbangan-pertimbangan yang benar, sehingga bahkan tega berbuat tidak adil kepada sesamanya atau bahkan jahat. Oleh karena sakit hati, kekecewaan, atau ketersinggungan, maka kebencian hadir, dan dalam banyak peristiwa ini kemudian memunculkan tindak kejahatan yang keji. Itu bisa berupa penganiayaan, bahkan pembunuhan. Sebaliknya Tuhan yang adalah Sang Pencipta terus mengawasi ciptaannya dengan kasih. Ia yang adalah perawat semesta telah melakukan banyak pekerjaan untuk menjaga ciptaan, khususnya manusia sebagai mahkota segala makhluk. Maka adalah sifat Allah untuk tidak gegabah mendatangkan hukuman kepada manusia yang telah salah dalam melangkah. Meskipun seringkali dosa manusia terlihat begitu keji, tetapi kita ingat bagaimana Tuhan Yesus bahkan berdoa demikian. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang telah diperbuatnya. Begitu juga di dalam nas kita disebutkan mereka tidak bisa membedakan mana tangan kanan, mana tangan kiri. Mereka tidak tahu mana yang baik dan mana yang jahat. Di sanalah Tuhan terus mengajar mereka, mengingatkan mereka dengan berbagai banyak cara agar mereka dapat tersadar dan kembali kepada Dia. Begitu pula seharusnya kita untuk memandang setiap ciptaan dengan bijaksana, dengan kasih dan semangat untuk menyayangi. Meskipun kita melihat mereka berbeda dengan kita atau bahkan jahat di mata kita, namun pendekatan kasih adalah cara yang telah Tuhan tentukan dan Tuhan contohkan untuk kita dapat hidup dengan rukun dan damai. Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa. Amin.